Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Maulinda, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang kebetulan pada kali ini memasuki semester 7 kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait rencana penelitian saya. Rencana penelitian saya berfokus pada penelitian sastra dengan judul Maskulinitas Perempuan dalam Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Kajian Feminisme Postmodern. Yang melatar belakangi mengapa saya mengambil penelitian tersebut karena yang pertama, ada kesenjangan antara perbedaan pandangan maskulinitas masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, maskulinitas pada perempuan bertentangan dengan norma sosial. Yang ketiga, memahami bagaimana identitas gender dapat lebih fleksibel dan kompleks. Yang keempat, memahami lebih dalam bagaimana maskulinitas perempuan memengaruhi kehidupan mereka secara pribadi dan sosial. Jadi di sini alasan mengapa saya mengambil penelitian tersebut karena dalam lingkungan sosial kita beranggapan bahwasanya maskulinitas itu merupakan sifat yang melekat pada laki-laki, sedangkan feminisme merupakan sifat yang melekat pada perempuan. Sedangkan feminisme postmodern memiliki teori yang menyebutkan bahwasanya identitas gender bersifat cair, tidak tetap, dan didekonstruksi secara sosial. Artinya, identitas gender tersebut bisa fleksibel dan kompleks sesuai dengan sosial yang ada. Setelah itu, penelitian ini juga memiliki latar belakang bahwasanya memahami lebih dalam bagaimana maskulinitas pada perempuan itu memiliki dampak yang seperti apa. Setelah perempuan itu memiliki sifat maskulinitas sendiri, apakah perempuan itu diterima dalam lingkungan sosial tersebut atau justru ditolak? Untuk rumusan masalah dibagi menjadi dua, yaitu rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Untuk rumusan masalah umum yaitu bagaimanakah maskulinitas perempuan dalam film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Kajian Feminisme Postmodern. Sedangkan untuk rumusan masalah khusus dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bagaimanakah penyebab maskulinitas perempuan dalam film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Kajian Feminisme Postmodern. Sedangkan untuk rumusan masalah khusus yang kedua, yaitu bagaimanakah dampak maskulinitas perempuan dalam film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Kajian Feminisme Postmodern. Sedangkan untuk tujuan penelitian itu sendiri ada 3. Yang pertama, menganalisis maskulinitas perempuan dalam film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Kajian Feminisme Postmodern. Sedangkan yang kedua, menganalisis penyebab maskulinitas perempuan dalam film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Kajian Feminisme Postmodern. Dan yang ketiga, untuk tujuan penelitian yaitu menganalisis dampak maskulinitas perempuan dalam film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Kajian Feminisme Postmodern. Nah, untuk manfaat penelitian itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat empiris, yaitu fokus pada pengembangan pengetahuan teoretis dan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang data yang dikumpulkan. Nah, sedangkan manfaat penelitian yang kedua yaitu manfaat praktis yang dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama, manfaat praktis untuk peneliti itu sendiri yaitu untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Yang kedua, manfaat praktis untuk instansi yaitu untuk pengayaan teori. Yang ketiga, manfaat praktis untuk pembaca yaitu untuk membuka khazanah keilmuan. Sedangkan manfaat praktis yang keempat yaitu untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya berkenaan dengan definisi operasional yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, feminisme postmodern yang merupakan teori feminis yang menolak pandangan esensial yang menganggap bahwa maskulinitas atau feminitas adalah karakteristik tetap yang melekat pada individu berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua yaitu maskulinitas perempuan merupakan penggambaran karakter perempuan yang menunjukkan ciri-ciri maskulin seperti kekuatan fisik, dominasi, agresivitas, atau ketahanan emosional. Untuk sumber data yang saya gunakan untuk penelitian ini yaitu film dengan judul Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas,
yang disutradarai oleh Edwin dan yang menjadi produser yaitu Meiske Taurisia dan Muhammad Zaidi, dan penulis skenarionya yaitu Edwin dan Eka Kurniawan. Tahun rilis 2021. Sedangkan untuk durasinya sendiri yaitu 114 menit menggunakan bahasa Indonesianya dan diproduksi oleh Palari Films. Nah, untuk datanya yaitu adegan, dialog, dan visual dalam film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas yang menggambarkan maskulinitas perempuan sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji. Nah, contohnya sendiri pada 10 menit pertama pada film tersebut, di mana si Iteng, seorang perempuan tangguh, terlibat dalam perkelahian dengan Ajo Kawir. Untuk metode penelitian, yaitu jenis penelitian kualitatif, memaparkan maskulinitas pada perempuan, mengungkapkan penyebabnya dan mengungkapkan dampaknya. Yang kedua, penelitian deskriptif. Penelitian bersifat naratif yang bersumber pada adegan film dan dilanjutkan dengan mendeskripsikan sesuai konteks. Nah, pada penelitian ini mendeskripsikan permasalahan-permasalahan tanpa menggunakan angka. Sedangkan untuk metode dan teknik pengumpulan datanya, di sini menggunakan metode dan teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Observasi di sini adalah melihat secara keseluruhan film tersebut dari awal sampai akhir. Setelah itu observasi dan dokumentasi. Dokumentasi sendiri yaitu menangkap layar atau mencatat hal-hal penting yang berkenaan dengan penelitian. Nah, untuk selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis framing Ervin Goffman. Teknik analisis framing sendiri yaitu mengelompokkan hasil analisis datanya. Yang pertama dengan mengidentifikasi isu utama yang ada dalam film tersebut, sedangkan yang selanjutnya mengidentifikasi elemen framingnya seperti aktornya, adegannya, terus juga dialognya atau unsur-unsur pendukung lainnya. Nah, setelah itu yang dilakukan adalah dengan menganalisis framing berdasarkan dimensi utama. Yang pertama ada framing diagnostik yang membahas tentang apa masalah utama dalam film tersebut, dan yang kedua framing prognostik yang membahas tentang bagaimana solusi atau perlawanan perempuan yang ada dalam film tersebut, dan yang ketiga framing motivasi yang membahas tentang pesan yang ingin disampaikan dalam film tersebut. Nah, setelah itu baru yang terakhir yaitu menafsirkan hasil analisisnya. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data di sini menggunakan dua teknik pengecekan keabsahan data. Yang pertama menggunakan perpanjangan pengamatan, yang kedua peningkatan ketekunan. Nah, sedangkan untuk penyajian data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian kali ini yaitu menggunakan teknik penyajian informal sehingga penyampaiannya lebih lugas dan menggunakan kata-kata yang tidak terlalu formal meskipun tetap memperhatikan aturan secara teknis. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana penelitian saya yang berjudul Maskulinitas Perempuan dalam film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, kajian feminisme postmodern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.